Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa jama'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita bisa menghadiri acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Ka'bah Al-Mustami'un, Desa As-Surajang, Kecamatan Tanah Sitolo. Selanjutnya, salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid Ka'bah Al-Mustami'un hari Ahad tanggal 22 September 2024 bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1446 Hijriah dibuka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Desti Aditya dari Mahasantri Mahat Ali As'adiyah. Dengan hormat disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa'in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allaha syai'an wa sayajzillahu asy-syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idhnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala
فما وهنوا بما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Panitia oleh Bapak Fahrudin Nur SIP. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di tempat kami ini. Walaupun di tempat kami ini adalah masjid yang terpencil dan kurang dikunjungi oleh masyarakat, tapi alhamdulillah berkat kerjasama dari panitia setempat dan pengurus masjid, kita dapat melaksanakan rangkaian Maulid Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan juga terima kasih yang sangat sebesarnya kepada Ketua Badan Wakaf Masjid Ka'bah Al-Mustami'un atas kedermawanan beliau dapat membangun masjid ini sehingga kami orang-orang di sekitarnya dapat melaksanakan salat 5 waktu di tempat ini. Semoga beliau selalu dilimpahkan kesehatan, rezeki yang melimpah sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir dari penyampaian kami, bila mana dalam pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini, kami dari panitia dan pengurus masjid melakukan hilaf dan salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari hilaf dan kesalahan. Khairul kalam wabillahi taufiq wal syahadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Hikmah Maulid oleh Al-Mukram Kiai Muda Ilham SPDI MPDI, penyuluh agama Islam Kawa Kecamatan Tanah Sitolo. Kepada Ustaz dengan hormat disilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina haza ila yaumin nahdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim.
yang kita hormati dan kita muliakan Alim Al-Bina selaku pewakaf, donatur, pembangun masjid Ka'bah Al-Mustami'un. Dalam hal ini adalah teman kita Haji Mustami sekeluarga dan seluruh para donatur, para penyumbang, para penderma, baik yang sempat hadir maupun yang tidak sempat hadir. Insya Allah semoga senantiasa semua mendapatkan keberkahan rezeki. Demikian pula hidupnya menjadi berkah dan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita hormati, kita muliakan hadir ada sahabat kami Al-Mukarram Kiai Muda Muhammad Yahya Saleh SAG, ada guru kami Haji Samad, ada teman-teman dari penyuluh agama Kecamatan Tan Sitoro, Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Ustaz Nasruri, ada Pak Ustaz Saiful, dan beberapa teman-teman yang menyempatkan hadir dalam kesempatan ini. Dan tentunya juga kita hormati, kita muliakan Alim Al-Bina mana Temutwaki yang alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan hadir untuk bersama-sama kita peringati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya juga kita hormati, kita muliakan para majelis ta'lim, baik yang hadir secara berombongan maupun tidak berombongan. Begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga waktu dan kesempatan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Tentunya juga anak-anakku sekalian, para santri tahfiz, para hafizul Quran yang dibina oleh saudara saya, sahabat saya, Ustadz Haji Ismail Marzuki SPDI. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian betul-betul istiqomah menghafal Al-Quran, juga menjadi jamaah di masjid ini. Hadirin wal hadirat, walaupun saya tidak sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi tidak mengurangi rasa penghormatan dan penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah di dalam setiap waktunya temak petui papuji dan niat syukur kengi luar sisira jannah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla yang senantiasa memberikan kita kesempatan, umur yang panjang, kesehatan walafiat, dengan niat yang baik sehingga kita manfaatkan nikmat tersebut agar menjadi berkah dan Allah senantiasa tambahkan nikmat-nikmatnya lain. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kurang lebih maknanya bahwa kita tidak mampu menghitung, menjumlah betapa banyak, betapa besar karunia dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat rezeki, keluarga, termasuk kesempatan.
Hadirin sama sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas, la azidannakum, maka Allah senantiasa mendatangkan rezeki, mendatangkan nikmat-nikmat yang lain, karena mereka termasuk orang yang pintar berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Maulid yang dimuliakan Allah, kita semua senantiasa menyampaikan atau menghaturkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara bersalawat kepada Nabi supaya nama kita terdaftar di Rasulullah, supaya nama kita terakses di catatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sewaktu tiba di Madinah, ada orang yang menyampaikan kepada saya, afdolnya salawat itu kita dulu mengucapkan kalimat salam di dalam hati minimal. Apa itu? Termasuk diantaranya adalah Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Yang kedua, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Yang ketiga, Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang keempat, Assalamu alayka ya Habibullah. Baru berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang yang mengucapkan kalimat itu dengan yakin seyakin-yakinnya, maka insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, oh jamaah, itu kamu kindro. Ya, saya baru tiba dari Bone, langsung ke sini demi untuk menjadi orang-orang umat Rasulullah sebagai pencinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bersyukurnya seorang manusia yang ada kecintaannya kepada sang Nabi dan Rasul, yang sang Nabi dan Rasul ini memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa riwayat termasuk diantaranya man habbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengikuti, siapa yang mencintai, siapa yang mengharap-harapkan syafaat Nabi, maka insya Allah nilai-nilai kemuliaan Rasulullah SAW akan hadir di dalam jiwanya, hadir di dalam keluarganya, dan hadir di dalam hidupnya. Inilah salah satu tanda-tanda adanya kerinduan kita kepada Rasulullah SAW, memperingati maulidnya, hari kelahirannya. Jadi tabe Pak, saya gunakan bahasa Indonesia banyak-banyak barangkali. Seperti ya saya campur-campur lah, karena seperti saya gunakan bahasa Bugis, megadenan. Ya postas ansaruri nambah menambah. Ya. Sehingga peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekadar bisa dilakukan di masjid, bisa di sekolah, bisa di kantor, bisa di lapangan, bisa di mana tempat, bahkan acara pengantin pun bisa dikaitkan dengan maulid.
Karena itu pertanda bahwa syiar Islam untuk kita sebarkan ajaran-ajaran syariat Islam. Dan orang-orang yang berkumpul di satu tempat narik ku angka madap-dapung residi onro riadap-dapung ngelak koro dek gagan akatai sengadina riola kong Allah subhanahu wa ta'ala nania memperkokoh silaturahim. Yang ketiga, dia adalah mengharapkan agar mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Yang keempat, mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Maka datanglah malaikat mencatat semua yang hadir di tempat itu, kemudian menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencetak mana kau cetak? Ninggalkan. Baru menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yengkai. Baru didoakanlah oleh malaikat Allah. Ya Allah, semoga mereka semua yang hadir di tempat itu Engkau berikan umur yang panjang. Bu, mau panjang umurnya? Ya, pada menanti Bapak Kita selalu mengharap agar umur kita ini panjang. Sehingga selalu berdoa, Allahumma tawwil umurana. Ya Allah, berikan kami umur yang panjang. Kemudian malaikat lagi berdoa, ya Allah, semoga Engkau ampunkan semua dosa dan kesalahan mereka yang hadir di Masjid Ka'bah ini. Masjid Ka'bah Al-Mustami'un. Ya, apa lagi? Apa biasa kah juga? Jadi bertanya ada yang Pak Haji? Apa Haji? Agaro yang menjadi inspirasi mongko kulit kilalan natita nenap kota pangkareking maniaki melo mabang masjid dengan nama Masjid Ka'bah Al-Mustami'un. Salah satu antara jawabannya beliau membaca Al-Quran, membaca kalimat ayat Mustami'un, maka dah saya cocok asakunya. Dan itu memang nama yang bagus. Dan orang yang berniat membangun masjid adalah merupakan salah satu tanda adanya keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang kediwirid dari masagena niat untuk membuat sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sumber keberkahan dalam hidup, termasuk diantaranya saya sampaikan ke beliau, Pak Haji, tolong Haji, jalan doa tokal Haji, mudah-mudahan niat saya membangun masjid di lokasi tempat yang sudah ada di Bone dengan doa tak menjadi wasilah bagi orang-orang yang berniat membangun masjid. Alhamdulillah sudah ada pengumuman kiblat, mudah-mudahan pembangunannya terus berjalan. Hadirin semuliakan, Nabiullah Muhammad SAW berkisar 1.500 tahun yang lalu. Naangkan Nabi SAW di Makkah maupun di Madinah mengajarkan ajaran Islam, menyampaikan pendidikan akhlak, Nenia menyampaikan agar hidup ini khairun nas anfa'uhum linnas, supaya hidup kita ini punya kemanfaatan. Engka ate gunangenna
Wedinge narasa pada terfatau. Wedinge natiguna pada terfatau. Sisabuni ni marapot tang itani ya roh. De nafa jadi rampe-rampe asal malebina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, kira-kira engkau gak tahu tesis semakokoi, kita kenang namanya, tapi mungkin sudah puluhan tahun telah tiada, masih kita kenang. Maka dari ngeratu kesianur yuk, maka silang itu tahu. Ya, contoh, engkau yoro Kepala Kantor Kementerian Agama Republik, ya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Wajo, ya, Pak Nadir. Yang ngaramu betul-betul gue. Alangkah apa itu? Mana jepit? Nah, langgap. Yang ngaramu lah cuma gue. Itu pertanda bahwa engkau pasti ngerenah. Engkau decina sehingga kita tidak pernah melupakan orang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah 1500 tahun yang lalu masih kita sebutkan namanya hari ini sebagai contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa maknanya? Kita yang masih hidup saat ini, kita yang masih diberikan kesempatan untuk beramal jariah hari ini, sudah sampai di mana kemanfaatan kita pasti ngeretak baik di dalam lingkungan keluarga kita maupun lingkungan kerja kita, termasuk lingkungan masyarakat kita, sehingga pegi-pegi mohon iru sahabata biasa kita rampe-rampe dan orang yang kita contoh, engkau kepala sekolahku betuku SD di Bone. Iro kepala sekolahku saya kenang sampai hari ini dan memang orangnya masih hidup meskipun umurnya sudah hampir 100 tahun, tapi orangnya masih hidup dan saya masih kenang. Kalau saya lewat di kampungnya pasti saya singgah. Kenapa? Engkau fasinger ngataruh guru gloria sehingga nilai baik itu menjadi bekal dalam hidup saya. Bu, magaga tu fasingeran na bapak already. Maka simma dia nama seke. Maka cuma itulah yang menjadi. Saya mendengarkan ceramah kemarin guru saya di Masjid Agung, maka diru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dek gaganun roi kampung, dek gaganun roi tudang, dek gaganun roi sedi jama-jama tenari sehingga mana sini aku tahu dikenang baik. Ketika Nabi berada di Mekah dikenang baik. Ketika Nabi berada di Madinah, dikenang baik. Ketika Nabi berdagang, dikenang baik. Ketika Nabi di Taif, dikenang baik. Bahkan dalam perang sekalipun, Nabi dikenang baik. Lawan lebih-lebih sahabat. Nah sekarang, kita ini, contoh yang kecil. Sebagai kepala rumah tangga, seorang bapak, sampai di mana kesan-kesan baik kita terhadap anak-anak kita. Contoh yang paling konkret, Iro Andre Gurta, Ketua MUI Provinsi Selatan, almarhumullah, Andre Gurta Kiai Senasi Baco, sampai hari ini dikenang baik oleh anak-anak sampai cucunya. Kenapa anaknya mengenang? Terutama tentang masalah sholat. De nangkar waktu subuh na angkai nabi nangkai egurta.
Dena sempaja subuh nareko dena pura na tadumana mas sempaja subuh anak-anak engke mak benih di bawah. Meskipun sudah berkeluarga. Ada anaknya, itu guru saya namanya Dr. Taufik. Ketika di Australia, waktu sholat subuh di sana, seakan-akan ada suaranya sang ayah. Taufik, sholat, sempaja kuna. Itu yang ternyanyi di dalam pendengaran mata telinga batinnya. Mengingatkan ternyanyi suara sang ayah, mengingatkan tentang sholat. Nah, apabila sang ayah mencontohkan yang baik tentang masalah sholat, pasti juga ada di antara lingkungan keluarga anak-anak kita mengikuti sholat itu. Ya, makanya ini sering saya sampaikan di acara-acara maulid, tidak apa-apa anak-anak dibawa. Dia mengatakan acara-acara maulid, acara-acara mi'raj tidak apa-apa dibawa. Karena di masjid ini akan menjadi tarbiyah baginya, akan menjadi pendidikan baginya. Becuk mufi nisan ni maka dari Quran angkayasa masjid Ka'bah. Jadi tambah nanda MC ini sudah banyak dikenal, ini masjid sudah banyak dikenal, Masjid Ka'bah Mustami'un, dan tempatnya tidak terpencil ini kota ini. Kota saya kan tinggal. Tidak apa-apa anak dibawa masjid. Waktu tarwih tidak apa dibawa. Untuk memperkenalkan jiwanya, pikirannya, ingatannya tentang masalah masjid. Maka dia aja Pak Ustaz, ini bawa pemegang anak di TV waktu amuli kengi, dia pada salah secara main, isar puli terlalu, terumah tu ira, ini tu macam aku, ibu-ibu si jamu koro. Ya, cara mau tidak, tapi jangan ya aku masih raya kemari, ini masih aku, alhamdulillah, dia pun dari pamulia acara capuni talo, apa iru bendera anak duit tak 20 sepuluh, namanya akar itu, ada 20 sepuluh, tidak apa-apa, anak-anak dibawa, karena 20 tahun yang akan datang, dialah yang akan memelihara masjid ini. Dialah yang membuat masjid juga. Karena jiwanya, pemikirannya, serta akhlaknya terbentuk oleh sang ayah yang selalu membawa dia ke masjid. Makanya Rasulullah SAW pernah suatu ketika beliau sholat, ada cucunya mendreki selangkan. Tuna disalangkan, makinyara disalangkan. Maka Rasulullah kadang-kadang saat itu sujud agak lama, metes sujud Nabi kita. Nah sebanti roh Hasan Husain diantaranya itu makinyara laki-laki dengan bangkit secara pelan-pelan. Secara fikih itu menanda bahwa ketika anak atau cucu mengre itu nari lakota riwat tumas sampajata, dia nabatal sampajata, dia nabatal. Yeme batal sampajata, nareku Indo na makin nyerahin ki. Iya. Hadirin saya muliakan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dijadikan sebagai laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang pertama ingin kita jadikan sebagai hikmah di dalam kesempatan maulid ini, termasuk diantaranya adalah ibadah Rasulullah SAW. De nangkan nalapo pakasiannya resesi Nabi SAW, bagaimanapun sibuknya Rasulullah tidak akan pernah melupakan yang namanya ibadah, termasuk sholat. Bahkan Sayyidah Aisyah
Di dalam riwayat menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semanna dek gaga apa sangat kita mas sempajang, semanna dek gaga kita waktu tak tanah mas sempajang, hampir seluruh waktunya sholat yang dikerjakan Rasulullah. Ini menandakan bahwa ibadah yang kita lakukan ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengantarkan diri dekat kepada Allah dapatkan rahmat dan ridhonya, termasuk di antaranya adalah ibadah. Ya. Irma tu kau Pak Bu selenge tamamana surugana Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini ang pertama surugana pengelataran as-sabari warang parana karena digunakan hartanya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ang pertama surga karena ibadah sedekahnya dengan harta yang dimiliki senantiasa disedekahkan dan tidak pernah alpa yang namanya zakat hartanya. Ada juga orang yang masuk surga nantinya disebabkan karena jabatannya. Dia nak jadi sehingga tahu maka dia waktu mencaji bupati, padahal maulana misalnya. Newerengi tanah asa dia 100 hektar di Macana. Sampai hari ini kita gunakan dengan baik. Seperti itulah gambarannya. Ya. Engkau pertama surga karena mampu membina anak-anaknya. Itu anak-anak maka simana sempajana macam mana ada pengadar mapaka lebih dan niat berbakti kepada orang tua dan punya manfaat di dalam kehidupan masyarakat. Angka pertama surga disebabkan karena alam purna jujur betul terhadap orang lain lebih terhadap dirinya karena merasa bahwa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang masuk surga disebabkan karena menjauhkan dari segala bentuk maksiat. Nafabeli alena kisininna dosa dan maksiat. Karena memang tidak ada manusia yang terlepas daripada catatan malaikat. Jadi dia tugagar atau membuse dia decen niaja tanna tacataman poliki malaikat na Allah Subhanahu wa taala. Jadi engkau tu CCTV natarongki kung alatala tungkat tasya ditahu. Setiap orang ada CCTV-nya. Siapa itu? Di sini ada malaikat rakib, di sini malaikat batid. Kebaikan apapun dan kejahatan apapun yang dilakukan orang itu tercatat. Iva matur ya pitangi. Barai video yang seperti saat ini direkam di video barai video rekaman iva mati diputar rekaman tasnya ditungkat tahu pokoknya mati di pada masyhad nanti di pada masyhad berapa miliar orang yang hidup di dunia saat itu maka satu orang tampil untuk diputar videonya ya Aku ni rumah-rumah Rita. Punya rumah tu habis nangis pusatnya sendiri. Berenang di atas keringatnya sendiri. Bahkan ada yang sampai berkeringat darah karena tidak sanggup melihat ibu utara mana palena. Misalnya saya umur berapa? Taruh menggega 90 tahun. Misalnya Ustaz Nasruri 100 tahun, Pak Haji 95 tahun misalnya umurnya. Mulai dari umur balik diputar air. Jadi sejak umur balik melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan akan tampil semua. DKI sesa. Yang menonton itu
Di situ nama aslinya nobar. Pokoknya monro aslinya nobar. Ada senobar. Nongtong bareng. Siga-siagi ko salmo. Jika layarnya, ini layar antar langit dan bumi. Begitu luasnya dan semua orang melihat. Semua orang melihat. Tentu maka dani wawa. Ya kuna wana ya Pak Ustaz. Dia nu sanggup sedih nih. Aku yang kali ingat dia nu sanggup. Di sinilah Nabi mengajarkan. Ini hikmah yang kedua. Nabi mengajarkan kita untuk memperbanyak istighfar. Apa itu? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? Minimal 70 kali. Kalau kita tambah bisa 100 kali. Bahkan bisa tak terbatas. Bagaimana caranya? Contoh ini tasbih. Ini tasbih. Tasbih. Kada lenang ke tasbihner. Tasbih. Kata para ulama tasawuf, setiap kita mengucapkan zikir, contoh Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka hati menjawab dan berkata di dalam diri kita sendiri, mumpu sendiri rotas salangi mungkin 5 tahun yang lalu, tapi masih mampu kita lihat dengan mata hati kita. Mungkin perbuatan maksiat itu, dosa itu 10 tahun yang lalu, tapi masih mampu terungkap menurut keyakinan kita, karena kita yang melakukan. Jadi setiap mampu rotas salata astagfirullahalazim. Kalau ada sirah, mampu sih astagfirullahalazim. Mampu sudah sana astagfirullahalazim. Mampu sudah sana astagfirullahalazim. Itulah Nabi mengajarkan kita minimal 100 kali dalam 1 hari atau berapa saja, yang penting ada prinsip di dalam hati kita. Dena faja min ladam Allah Ta'ala, karena Allah sangat mencintai. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini istighfar. Maka dia Pak Ustaz melampir ada sedih astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Engkau mau dia muncul akhirnya astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Melampeng muka kan? Muncul gitu. Astagfirullahalazim. Melampeng muka kan? Muncul gitu. Astagfirullah. Melampeng muka kan? Muncul gitu. Astaga. Tapi dia agak betul nih, roh. Semakin banyak kita mengucapkan zikir istighfar, semakin membersihkan jiwa nurani kita, sehingga di dalam hati ini diibaratkan cermin. Bu, engkau mana mau cami ke bola tak, Bu? Pasti toh? Pasti. Karena kesebab kamu itu ibu-ibuku saya di rumahku. Saya sering diri saya sendiri besok mau kasih tindro pati botingnya. Begitu pentingnya cermin. Di situ saya lihat begitu pentingnya cermin. Napil sopo otoy, na putra ni cermin na oto. Maju sila yolo, angka si oto, na putra si cermin na. Angka si motor, naka-view si cermin na sa balonin. Letu si kumurukay, nala si HP na. Begitu pentingnya cermin. Apa kata Imam Ghazali? Cermin itu kalau tidak ada rang degagi rasani romundiro, maka kita tidak mampu terlalu melihat diri kita. Atau cermin itu dalam 1 tahun, dalam beberapa tahun atau bulan lah, denang ke disusui, denang ke dilapi, denang ke dipacingi, akan berkaratlah cermin itu, sehingga nemu tertoki sidang kita tidak mampu melihat diri kita secara utuh. Maknanya apa? Cermin yang ada dalam diri manusia itu adalah hatinya. Apa itu hati? Hatinya. Supaya hati ini bercahaya,
hadir cahaya Allah, hadir cahaya Islam, hadir cahaya iman, maka jadikanlah hati ini bercahaya dengan al-zikrullah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu tasbihnya, apakah itu zikirnya, baca Al-Qur'annya, doanya, silaturahiminya, supaya hati ini terlepas daripada penyakit-penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Supaya hati ini tidak biasa sakit. Apalagi sakitnya itu di sini. Ya kan? Apa itu penyakit hati? Dengki, iri, hasud, dan lain sebagainya. Supaya itu terhindarkan diri kita, yang pertama adalah hadirkan selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirkan rasa syukur kepada Allah. Orang yang punya rasa syukur di dalam hatinya, maka tidak akan mudah untuk membenci dan dengki terhadap, iri terhadap orang dengan nikmat yang ada. Makanya Pak, Bu, nerekomite kita sogi agama kesidipau. Alhamdulillah. Nerekomite kita berhasil agama kesidipau. Alhamdulillah. Niki purnui. DC engke nolonga padan narufatau, maka Allah akan jadikan hatinya dan hidupnya juga berkah. Tetapi barang siapa yang iri dan dengki terhadap rezeki, nikmat dan kebahagiaan orang lain, dengki di dalam dirinya, maka dikhawatirkan kalau nikmat tidak akan sampai membahagiakan hidupnya. Sehingga melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tadi itu, sholat dijaga dengan baik dan diingatkan kepada anak-anak kita. Di SMA 7 kemarin saya praktekkan. Saya panggil satu siswa. Di situ saya sampaikan, pernah saya panggil satu siswa, saya tanya, "Maka masa baca subuh mungkin kau na subuh?" Nah saya ide subuh diolo na saya ide to. Waktu lor saya ide. Dia ganang kana suruh ki bapak ta masuk pajang. Atau dia ganang kana suruh ki mama ta masuk pajang. Aga jawabannya. Anu jenazah Pak, dia kata masuk pajang boleh? Tidak ada keteladanan di dalam kehidupan rumah tangganya. Sehingga anak-anak keluar mencari sifat-sifat akhlak yang lain yang tidak menjadi bagian hal yang diinginkan. Hadirin saya muliakan, karena saya mau ke Macanang sebentar ini. Ada hal juga yang menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita yang diajarkan di dalam ajaran Islam, yaitu akhlakul karimah. Rasulullah SAW diabadikan di dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam hadisnya, innamal bu'istu litammima makarimal akhlak. Akhlak yang mulia. Anak-anak kita seperti ini, kalau sejak kecil kita hadirkan pengetahuan akhlak yang mulia, kasih pesan di narik kenewa kiada nata, mungkin kemana mama? Ya, disuruh, nah ambilkan dulu air minum, ya tunggu nih mama. Kita sangat bersyukur. Anak-anak untuk membina seperti itu dibutuhkan beberapa proses, termasuk doa. Pak, Bu, jangan sama sekali kita putus doa terhadap anak-anak kita. Minimal kita doakan, Rabbi ghfirli Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Bagaimana caranya? Caranya setiap kali kita baca Rabbi habli minas sholihin, difakitai mata kita, rita anak tak dilena nafat kita ilodon kifungala taala, dan doa kita itu menjadi merubah anak itu yang nakal menjadi yang baik, yang agak bodoh menjadi pintar. Itu dibentuk di dalam jiwa dan keyakinan kita. Semakin kita baca, semakin kita mengharapkan Allah merubah hidupnya menjadi yang baik, lebih baik lagi. Cukup Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya, karena ada orang anak yang berhasil itu masih doanya neneknya.
Iya. Ada salah satu alumni Asadiah, termasuk diantaranya yang kemarin ini, Dirjen Bimas Kementerian Agama Republik Indonesia. Dia yakin bukan cuma doanya orang tuanya, tapi doanya Pak dongennya nenek diterima kifung Allah Ta'ala. Jadi ini nenek ini lato ila doanya potak. Karena kemungkinan doa nenek dan lato itu yang diijabah oleh Allah. Apalagi orang tua yang mendoakan anaknya, ibarat Nabi mendoakan anaknya. Dan jangan sama sekali membiasakan kita menghardik dengan bahasa yang tidak bagus terhadap anak kita. Jadi Pak, terhindari maka anak suka apa? Jangan kita begitu. Iya. Bilim-bilim itu ya anak ya, jangan begitu. Nanti anak itu membalas, mama juga bilim-bilim. Itu lebih bahaya lagi. Iya. Malah memukul. Saya ini selaku guru sudah menghindari yang namanya memukul anak. Dena Bapak Nero ande guru tariolo macala dibandingkan dengan kami ini. Ira guru tariolo macala ucalla konasa paji padina monri padi sengena. Itu sih makokoy icalla nanae paji padina monri dan dabna. Akhirnya melapor ke polisi. Ini yang kita hindari. Oleh karena itu doa terhadap anak-anak kita, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Karena yang dapat menjaga sang orang tua ketika tua nanti, dia nulis jok atau matuanna, silada ni moto atau matuanna, hadir anak itu yang pernah dibina sekian tahun menjadi anak yang soleh. Alhamdulillah. Alena tuang kaki, alena timpuki, alena jampangki. Kenapa? Karena kita didik sejak dini hari, mereka tidak terganggu dengan hal-hal yang dapat menjauhkan mereka daripada nilai-nilai agama. Hari ini saya muliakan, karena sudah jam 9 lewat ini, mega mufa sitinaja di peletu kaki, nikia yang bermakna watawasul bil haq watawasul bis sabar, satu saja. Yang hari itu pada di pengajar ya deta. Nasihat yang paling bagus itu adalah ketika nasihat itu muncul di dalam hati nurani kita. Tapa mompo di lelena kita sifat kadana Allah Ta'ala. Itu namanya mang'arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mengenal dirinya sebaik-baiknya supaya mendekatkan juga jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata guru tadi Ahad subuh mengatakan makna seperti itu. Masuk tetapi tidak bercampur, keluar tidak terpisah, itu makna zikrullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, terima kasih Uji, kita dapat membangun masjid ini. Terima kasih para donatur, para yang membantu. Dan repotama pengaji adalah surga. Mudah-mudahan katoki maco di lelena, nasabang ketipak berjamaah ini masjid dia. Angkatoki biasa hadir Imam Maulid ke masjid dia. Masjid ini akan menjadi saksi dalam hidup kita. Ya, ini masanya. Awas mata. Ajaran ke ibu-ibu, Allahumma salli. Ya, alhamdulillah. Iya, taruh maka batana. Ya. Baiklah. Hadirin saya muliakan. Nasabah caputo ni telo ke batang uti tolong diamalkan ini. Ada itu kata orang ceramah. Oleh karena itu, inilah maknanya bahwa jangan dianggap bahwa itu cuma mau 5 pakar modelnya, jangan. Yang kita petik apa yang saya sampaikan tadi. Ya malu anak-anak kita mudah semangat nih ya, mancaji kenangan-kenangan baginya insyaallah.
Hadirin saya muliakan, mudah-mudahan semua kita diberikan umur yang panjang, kesehatan walafiat, dan semua kita di dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wassadah. Wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وسلم رضي عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم. الله نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الله نسألك حبك وحب ما يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم اهدم لنا بحسن الخاتمة ولا تهدم علينا بسوء الخاتمة. اللهم لك الحمد وعليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا أولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا أولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا أولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. خذ بيدي ضاقت هلتي أدركني يا الله أدركني. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والسعادة والسلام عليكم.